Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Quran, ada sebuah mindset, cara pandang yang juga salah, yang harus kita benahi. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau menghafal Al-Quran karena banyak dosa. Mindset seperti ini harus kita benahi. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa mindset tersebut mengasumsikan seolah Al-Quran itu hanya pantas bagi mereka yang bersih, suci, dan tidak memiliki dosa. Padahal, jika Al-Quran itu hanya pantas untuk mereka yang suci, bersih, dan tidak berdosa, siapa di antara kita yang berani mengakui bahwa saya tidak punya dosa, sehingga pantas menghafal Al-Quran? Karena itulah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu pantas untuk siapapun, termasuk para pendosa. Bahkan kalau boleh saya katakan, para pendosa itulah yang mestinya lebih pantas mendapatkan siraman Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bagaikan air dari langit, bagaikan hujan yang akan menghidupkan bumi yang sudah mati. Maka Al-Quran yang turun pada hati seseorang, dia akan menyiraminya. Kalau kita penuh dengan dosa, maka Al-Quran itulah penawarnya. Al-Quran itulah pembersihnya. Jadi Al-Quran itu yang pertama harus kita pahami, dia pantas bagi siapapun, bahkan terutama untuk orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa. Kalau kita ngerasa banyak dosa, maka kitalah orang yang paling harus mendekat kepada Al-Quran. Itu yang harus kita pahami, itu mindset yang harus kita pahami dengan benar. Jadi justru karena kita merasa banyak dosa, maka kita harus menghafalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud, dalam ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dalam potongan ayatnya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, dan Al-Quran itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad, satu hurufnya bernilai kebaikan yang dikali 10. Maka setiap kebaikan, setiap huruf-huruf yang kita baca dari Al-Quran yang kita hafalkan, itu akan menghapuskan dosa yang kita miliki. Jadi karena kita merasa banyak dosa, maka Al-Quran itulah obat yang paling cocok untuk para pendosa. Al-Quran itulah pembersih yang paling mudah. Jadi bukan tidak mau menghafal karena ngerasa banyak dosa, tetapi menghafallah sebab kita merasa banyak dosa dan kita ingin dibersihkan. Sebagaimana sebuah permisalan yang sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Al-Quran dalam sebuah kajian. Ada seorang kakek yang memerintahkan cucunya untuk mengambil sebuah air dengan sebuah wadah yang bocor. Kemudian cucu tersebut mengambil air dari sebuah danau. Tapi setiap kali dia sampai kepada kakeknya, dia tidak dapatkan air tersebut karena wadahnya bocor. Dia ulang lagi, dia ambil air dari sebuah danau, dia balik kepada kakeknya, tapi nggak ada airnya, nggak dapat. Kenapa? Karena wadahnya bocor. Lalu cucu tersebut bertanya dan protes, "Wahai kakek, kenapa engkau memerintahkan aku mengambil air dari sebuah wadah yang bocor? Itu mustahil, itu percuma." Kemudian kakeknya bertanya, "Coba lihat, apakah ada perubahan dari ember tersebut, dari wadah tersebut?" Cucu tersebut menjawab, "Ya, wadah tersebut sekarang bersih, tadinya kotor." Ya. Maka kakek mengatakan, tidak ada yang percuma. Ya, maka sesungguhnya tidak ada yang percuma. Meskipun pada akhirnya engkau tidak bisa mendapatkan air tersebut, tapi air tersebut telah berhasil membersihkan wadah yang sebelumnya kotor. Maka begitulah Al-Quran. Kalau kita hafalkan terus Al-Quran itu, tidak ada yang percuma. Meskipun Al-Quran itu tidak masuk-masuk, tidak menjadikan kita hafal-hafal karena kita banyak dosa. Setidaknya setiap ayatnya menghapuskan dosa-dosa yang kita miliki. Jadi seringkali hadiah dari menghafal itu bukan hafal, tetapi ampunan. Sebab barangkali kita lebih membutuhkan ampunan itu. Maka bukan tidak mau menghafal karena banyak dosa, tetapi justru kita merasa banyak dosa, maka hafalkanlah Al-Quran. Semoga Al-Quran itu akan membersihkan kita dari dosa-dosa. Kemudian ada juga satu mindset yang berkaitan, yang mengatakan bahwa tapi kan malu, saya malu menghafal soalnya banyak dosa. Ya, saya malu menghafal karena banyak dosa. Ya, tetap hafallah Al-Quran. Bahkan ada satu kalimat yang sering juga saya sampaikan, bukan malu menghafal karena banyak dosa, tapi menghafallah sampai kita malu berbuat dosa. Karena dengan menghafalkan Al-Quran, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian karuniakan Al-Quran dalam diri kita,
Allah karuniakan hafalan itu, pasti kita akan malu di hadapan Allah jika kita melakukan dosa. Jadi menghafallah Al-Quran sampai kita merasa malu kalau berdosa, kalau melakukan dosa di hadapan Allah. Itulah salah satu penjagaan Al-Quran dalam hidup kita. Barakallahu fikum.